Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridulillah wa lisyafa'ati Rasulullah wa khusus musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian Fathul Qorib karya Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Ghazi mensyarah kitab Taqrib karya Syekh Abi Suja. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'iri salafis sholihin fid dharain amin. Wa idza tazawwaja, dan jika menikah, siapa az-zauju seorang suami jadi datan istri yang baru, khossoha maka dia mengkhususkan istri yang baru itu hatman dengan wajib. Walau kanat meskipun ada siapa zaujah jadidah itu amatan berupa budak perempuan. Jadi ketika ada seorang suami menikah lagi istri yang baru, maka kewajiban baginya untuk istri yang baru itu mengkhususkan bermalam. Wakana, dan ada inda zaujati wakanan ada inda zauji di sisi suami siapa ghairul jadidati selain yang baru, wahwa adapun zauj itu yabi itu menginap indaha di samping istri yang baru bisa layalin dengan atau selama 7 malam mutawaliyatin yang berturut-turut. Ingkanat jika ada siapa tilkal jadidah itu istri yang baru itu bikron gadis, walayakdi dan tidak mengkodo siapa zauj lil baqiyati untuk istri-istri yang lain. Jadi kalau punya istri baru itu diwajibkan untuk menginap di rumah istri yang barunya selama 7 hari. Dan 7 hari itu adalah bonus bagi suami dan bagi istri yang baru. Istri yang lama tidak tidak diganti ya selama 7 hari itu. Wa khossoha, dan mengkhususkan siapa zauj kepada istri yang baru, zaujah jadidah, bithalathin dengan 3 malam. Mutawaliyatin yang berturut-turut apa salas. Ingkana jika ada siapa istri baru itu ingkana jika ada siapa tilkal jadidah itu istri yang baru itu tayyiban janda. Nah, kalau istrinya janda maka hanya 3 hari. Udah tahu lah, udah pernah kalau janda itu kan. Kalau gadis kan belum. Jadi harus dikhususkan selama 7 hari. Falau faroko, jika maka jika memisah zauj al-layali kepada malam-malamnya binaumihi dengan tidurnya zauj lailatan pada 1 malam indal jadidati di sisi istri yang baru, walailatan dan 1 malam fi masjidin di masjid masalan umpamanya, maka lam yuhsab maka tidak dihitung laha bagi zaujah jadidah apa dzalika 1 malam itu yang di masjid. Bal yuwafi tetapi melaksanakan siapa zauj al-jadidata kepada istri yang baru hakkoha kepada haknya zaujah jadidah mutawalian dalam keadaan berurut-urutan. Wayakdi dan mengkodok apama waktu farrokohu yang memisahkan apama kepada zauj, yang memisahkan siapa zauj kepada emak lil baqiyati untuk istri-istri yang lain. Jadi kewajiban seorang suami kepada istri yang baru itu tidur dengannya selama 7 hari. Kalau gadis, kalau janda selama 3 hari. Nah, jika tidak berurutan, misalkan 1 malam di masjid, 1 malam tidak di masjid, maka itu tidak dianggap. Karena nggak dianggap, maka bagi istri yang baru masih punya hak untuk mendapatkan bagiannya 7 hari. Bagi istri yang lain harus dikodok seperti itu. Kayak mau poligami aja, ya biar tahu lah.
Jadi kalau poligami suatu hari ada yang mau poligami di antara para santri ini tahu hukumnya, nggak sembarangan gitu kan. Karena banyak poligami yang berdosa karena nggak tahu hukumnya. Wa idza khofa, dan jika khawatir siapa azauju suami nusuzal mar'ati kepada nusuznya mar'ah wa fi ba'din nusahi, dan itu di dalam sebagian naskah. Wa idza bana nusuzul mar'ati lafal wa idza bana nusuzul mar'ati. Maksudnya wa idza bana, dan ketika jelas atau muncul apa nusuzul mar'ati, nususnya seorang perempuan atau seorang istri, aidzoharo, maksudnya jelas apa nusus, wa'adzoha, maka menasihati kepada zaujah, siapa zaujuha, suaminya zaujah, bila dorbin, tanpa dipukul, wala hajro, dan tidak ada pisah. Hajro itu apa namanya, lebih umum dari pisah ranjang, mendiamkan, wala hajro, dan tidak ada mendiamkan laha bagi zaujah. Jadi kalau ada seorang istri, kalau seorang istri itu nusus atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kewajibannya apa? Tidak mau melayani suaminya untuk berhubungan suami istri. Itu namanya nusus. Tapi sebagai suami harus pengertian. Suami harus pengertian, tidak semaunya sendiri. Jadi seorang suami itu punya hak tapi juga punya kewajiban. Kewajiban suami adalah menyayangi istrinya. Kalau istrinya tidak mau melakukan hubungan seksual, ya jangan dipaksa. Karena mungkin dia sedang capek, sedang tidak mood. Harus pinter-pinter lah dalam membagi rumah tangga, membagi kasih sayang rumah tangga seperti itu. Nah, kalau ada seorang istri tidak mau apa namanya melakukan hubungan suami istri, maka dia disebut dengan nusus. Kalau nusus, maka dinasihatin. Jangan dipukul dan juga jangan didiamkan. Kakaulihi, seperti ucapannya zauj laha kepada zaujah. Ini contoh menasihati. Ittaqillah, ittaqi, bertakwalah kamu Allah kepada Allah. Fil haqqi, di dalam kewajiban al-wajibi, yang wajib, li bagiku, alaika, atasmu. Wa'lami, dan ketahuilah anna nusuza, sesungguhnya nusus itu muskitun, menggugurkan linafakoti, kepada nafkah, wal qasmi, dan bagian pembagian bermalam. Dinasehatilah, bertakwalah kepada Allah, bahwasanya kamu itu punya kewajiban kepadaku, ketahuilah bahwa nusus itu menggugurkan nafkah dan juga menggugurkan pembagian bermalam. Walaisa, dan tidak ada apa asyadmu apa namanya mencaci lizauji bagi suami minan nususi, sebab nusus. Jadi meskipun nusus nggak boleh mencaci maki, ya harus secara halus lah. Balatas tahiku, tetapi apa namanya berhak siapa atau namanya siapa zaujah bihi, dengan nusus itu atak tiba kepada dididik minazauji, dari zauj, fil asoh, nggak boleh suami ditolak kemudian misuh-misuh, mencaci maki, ngomong yang nggak jelas, itu nggak boleh. Mukul nggak boleh, harus dengan cara yang lembut lah, harus dididik dengan baik seperti itu. Ya, paling gampang dikasih uang, mau, kan istri suka uang. Wala yarfa'uha, dan tidak boleh melaporkan siapa suami kepada zaujah ilal qadhi, kepada hakim. Enggak boleh dilaporkan gara-gara masalah hubungan seksual kemudian dilaporkan ke pengadilan agama, ya repotin aja. Fa'in abad, maka jika tidak mau siapa apa namanya zaujah, ba'dal wa'di, setelah dinasihati, ilan nusus, kecuali nusus, hajaroha, maka mendiamkan siapa zauj kepada zaujah, fi madja'iha, di ranjangnya, wahwa, yaitu madja, al firashuha, adalah ranjangnya. Fala yudoji'uha fihi, fala yudoji'uha, maka tidak mendiamkan siapa zauj kepada zaujah fi, di dalam firosh. Jadi ketika sudah dinasihati nggak mau, ya udah pisah ranjang, beda kamar gitu kan, pisah kamar, jangan tidur bareng gitu kan. Wah hijronuha, adapun mendiamkan zaujah bil kalami, dengan ucapan, itu haramun, hukumnya haram.
Fima di dalam waktu zada yang lebih apa ala salah satu ayamin atas 3 hari berturut-turut. Jadi tidak boleh meskipun zauj itu apa namanya mangkel ya sama istrinya karena nggak mau diajak berhubungan suami istri, yo jangan diemin selama 3 hari, ya mangkel sebentar aja kemudian diajak ngomong, jangan didiemin, kasihan. Wakola dan mengucapkan siapa An-Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah, innahu sesungguhnya mazada ala salatati ayam fil hajri apa namanya di dalam mendiamkan itu bighairi udrin tanpa udur syar'in yang syar'i. Ya, kalau ada udur syar'i ya nggak apa-apa. Misalkan 3 hari nggak ngomong sama istrinya karena lagi sakit mulutnya, ya nggak apa-apa. Itu namanya udur syar'i. Wa illa dan jika tidak fala tahrumu maka tidak haram apa ziyadatu nambah ala salah tati atas 3 hari. Kalau misalkan lagi sakit gigi susah ngomong itu kan atau lidahnya lagi sariawannya banyak, ya nggak apa-apa nggak ngomong sama istri lebih dari 3 hari. Yang memang sakit kok. Bukan karena sedang marah gitu kan. Fa'in aqomat maka jika tetap melaksanakan siapa zaujah alaihi kepada nusus, nusuza kepada nusus maksudnya bitakarrurihi dengan bolak-balik nusus minha dari zaujah hajaroha maka mendiamkan siapa zauj kepada zaujah wa dorobaha dan memukul siapa zauj kepada zaujah. Dorbat ta'tibin dengan pukulan mendidiklah kepada zaujah. Jadi kalau tetap aja udah dinasehatin, udah diemin, udah pisah ranjang tetap nggak mau aja, ya udah dipukul aja dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan yang mendidik lah, diselentik lah atau dijewer seperti itu ya, diselentik atau jewer, jangan keras-keras nanti dilaporin ke pengadilan malah repot. Maka dilanjutkan fine auto maka jika menyebabkan apa dorbuha memukul zaujah ila talafi kepada kerusakan wajib maka wajib apa al-huramu denda. Nah ini jika memukul istri sampai menyebabkan luka, yo didenda suaminya, dilaporkan ke polisi yo laku itu, ke pengadilan juga laku. Itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bahasa dorbun itu jangan dibayangkan pakai pukulan. Dorbun itu ya semacam sentilan lah, dijewer atau apa, atau diselentik sedikit saja gitu kan, jangan memukul, itu KDRT namanya, dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara, dilaporkan kepada polisi ya laku itu. Wayaskutu dan gugur binususi dengan nusus apa kosmuha bagian bermalamnya untuk zaujah wanafakoto dan nafakonya zaujah. Jadi kalau ada suami ditolak itu namanya nusus istrinya, itu istrinya tidak berhak mendapatkan kosem dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.